안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Seire. Hai, kita mulai. Sebuah kepercayaan masyarakat Korea dikenal dengan Seire yang mengacu ke 21 hari pertama bayi yang baru saja dilahirkan. Rumah akan digantung tali untuk melarang orang luar masuk guna memastikan keselamatan bayi, terhindar dari ketidakberuntungan, kutukan, roh jahat, dan agar tidak melanggar tabu. Film berawal dari seorang istri bernama Haimi yang mengidam apel dan membuat sang suami bernama Woo Jin membelikannya di malam buta. Sepulangnya, apel yang dibeli ternyata busuk di bagian dalam, dan anehnya lagi, Haimi tidak mengerti kenapa Woo Jin membelikan apel karena dia sendiri merasa tidak meminta buah tersebut, ditambah Haimi sama sekali sedang tidak hamil. Apel-apel busuk yang mengeluarkan cairan hitam itu ternyata hanyalah mimpi. Mimpi itu pun diceritakan kepada Haimi sebelum berangkat kerja dan sang istri menyuruhnya berhati-hati yang takutnya bertanda buruk. Sekilas tentang keluarga kecil ini. Haimi baru saja melahirkan seorang anak yang diberi nama Isu dan mereka tinggal bersebelahan dengan kakak kandung Haimi bernama Haewoo yang juga sedang hamil. Sebelum pulang kantor, Woo Jin singgah ke toko jamu untuk memesan beberapa jamu dan pulangnya dia dihadiahi jamu ikan mas yang katanya sangat bagus untuk ibu yang baru saja melahirkan. Pemilik toko juga menitipkan beberapa jamu untuk iparnya. Sesampainya di rumah, Woo Jin mendapat berita bahwa mantannya yang bernama Seyong baru saja meninggal. Kematian dan kelahiran itu Cheong dan Haimi melarang suaminya untuk hadir di pemakaman mengingat dia baru saja melahirkan. Besok malamnya kakak adik makan bersama beserta dengan para suami. Di meja makan, Haewoo mengeluhkan ibu mereka yang sangat percaya tahayul, yang salah satunya tidak memperbolehkan wanita hamil untuk menyantap selada, tapi menurut Haimi, semua pantangan ada benarnya walaupun tidak bisa dijelaskan secara logika. Setelah makan malam, Woo Jin lanjut memotong apel dan anehnya, semua apel itu busuk di bagian tengah yang sama persis seperti di dalam mimpinya. Malamnya, Woo Jin tampak gelisah dan selalu melihat pesan berkabung sang mantan. Mikir sana-sini, akhirnya dia memutuskan untuk melayat ke rumah duka walaupun Haimi melarang keras. Alasannya itu adalah teman lama dan dia merasa wajib untuk hadir dan berjanji akan segera pulang. Setibanya di sana, Woo Jin bertemu dengan teman-teman lainnya lalu nyangkut. Teman-temannya ini lebih menanyakan tidakkah kenapa-kenapa karena menurut kepercayaan dari dulu, pantang untuk orang ke rumah duka saat mereka baru saja mempunyai bayi kecil di rumah. Adik kembar Seyong bernama Yeong menghampiri yang membuat Woo Jin sedikit canggung. Di rumah, Haimi yang sedang menunggu kepulangan suaminya seperti mendapatkan firasat buruk. Botol susu anaknya bolong karena direbus di mana seharusnya ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tali pengikat di atas pintu pun copot tiba-tiba. Kembali ke Woo Jin, dia dan teman-temannya pamit tapi gosip tetap berlanjut di luar. Selintas terdengar kematian Suyong yang dikatakan karena sebuah kecelakaan. Tak berapa lama Yeong menghampiri dan berbicara empat mata dengan Woo Jin. Dia pun mulai bercerita bahwa dulu kakaknya sering menceritakan tentang Woo Jin karena anak kembar itu tidak akan menyimpan rahasia dan kadang mereka saling terkoneksi. Mereka juga mempunyai kesamaan apa yang disukai dan tidak. Yang ingin Yeong ketahui adalah apa yang terjadi ketika mereka berdua putus karena dia sempat merasakan ada yang tidak beres kepada Yeong dan berharap Woo Jin memberitahunya sekarang. Woo Jin lebih memilih diam dan pamit pulang. Satu permintaan terakhir Yeong adalah agar Woo Jin bersedia datang ke pemakaman dengan alasan mereka memerlukan orang untuk mengangkat peti. Sesampainya Woo Jin di parkiran apartemennya, dia mendapatkan pesan dari Yeong yang katanya, "Kau mengencani Seyong selama 6 tahun dan kau harus datang ke pemakamannya." Sebelum masuk ke gedung apartemen, Woo Jin menemukan biji-bijian di dalam kantong celananya yang dia sendiri tidak tahu kapan istrinya menyelipkannya. Jadi, biji-bijian itu dianggap penolak bala yang harus dibuang setelah dari pemakaman, tapi Woo Jin sendiri sangat tidak percaya dengan hal-hal begituan. Setibanya dia di depan pintu apartemen, semangkuk garam pun sudah disediakan di depan pintu. Di dalam rumah, Woo Jin dilarang keras untuk menemui Isu setidaknya malam ini. Teringat sepotong kenangan dulu dengan Seyong yang ternyata pernah mengandung anak dari Woo Jin. Sekarang dia seakan tidak bisa tenang apalagi mendengar suara tangisan anaknya. Isu tiba-tiba rewel dan sialnya lagi susu bubuknya habis. Woo Jin segera membelikannya dan membuatkan susu bubuk tersebut. Di sini dia berhalusinasi melihat yang menggendong Isu adalah Seyong.
Tidak hanya sekali tapi 2 kali. Saat Woo-jin menoleh ke belakang itu, dia masih melihat penampakan Seo-young yang sedang berbicara dengan anaknya. Semua itu ternyata hanyalah mimpi, tapi kenyataannya Isu juga sedang rewel karena tiba-tiba demam tinggi. Haimi tidak membiarkan Woo-jin mendekati anaknya dan dia pun dilempari kacang-kacangan untuk melepas hal-hal negatif. Mimpi buruk itu menandakan Woo-jin melanggar tabu dengan pergi ke rumah duka. Seorang ibu akan selalu mengetahui keinginan anaknya dengan hanya satu tangisan, tapi hari ini sangat berbeda. Tangisan anaknya itu terdengar aneh dan Haimi menduga suaminya sudah membawa sesuatu dari rumah duka. Nah, menurut kepercayaan dari generasi ke generasi, cara untuk melepaskannya adalah dengan mencuri sesuatu di bar dan di toko agar nasib sial itu teralihkan dan tidak tahu jalan kembali. Harus juga mencuri barang pribadi dari seseorang dan inilah yang Yujin lakukan sekarang. Dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang yang sedang tepar di jalanan. Lagi asik grepe-grepe, ada suara seperti barang pecah yang langsung menghentikannya. Dari jauh, dia melihat sesosok perempuan seperti Seo-young yang gak taunya adalah Ye-young. Woo-jin lalu diajak singgah ke apartemen Seo-young dulu. Sebuah dasi diberikan kepadanya yang diakui Ye-young, dia menemukannya pada saat berberes apartemen. Dasi itu dibawa pulang dan di parkiran, dia bertemu dengan Seong-tak iparnya. Woo-jin membantu membawakan barang belanjaan dan masuk ke apartemennya. Selagi dia duduk, Woo-jin memotong sebuah apel dan terinspirasi untuk melakukan pencurian. Besoknya sewaktu Woo-jin membantu memandikan Isu, diam-diam Haimi memeriksa ponsel suaminya sambil mengalihkan perhatian dengan mengajaknya ngobrol. Kebetulan Haimi meminta dibelikan jamu dari toko biasa dan ada sedikit kesalahan di mana botol-botol itu sudah tercampur. Jadi ada 2 jenis jamu. Satu yang dipakai untuk meningkatkan kesuburan dan yang satunya lagi untuk kandungan. Momen itu juga Woo-jin teringat akan Seo-young. Sepulangnya Woo-jin, dia langsung dibetain Haimi soal pesan pemakaman Seo-young. Tak berapa lama Seong-tak menggedor pintu apartemen mereka karena istrinya dalam keadaan darurat. Dia mengalami kontraksi hebat dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sini si Bumil terjatuh dan sebuah selang tak sengaja melilit lehernya sampai hampir tidak bisa bernafas. Woo-jin lalu mengeluarkan pisau curian itu dan memotongnya segera, yang membuat semua orang terdiam. Setelah itu Bumil berdiri dan janin itu pun gugur. Di mata Woo-jin sekarang, yang berdiri di depannya itu terlihat seperti Seo-young. Hae-woo keguguran di kehamilan 25 minggu yang menurut dokter mungkin sudah salah menelan makanan atau obat yang tidak cocok. Woo-jin kembali ke apartemen dan mengabarkan kondisi kakaknya, juga mengingat kejadian ketika Seo-young pernah meminum jamu tersebut. Jamu yang diberikan oleh Woo-jin secara sengaja tentunya. Dia juga sempat berhalusinasi melihat jamu di dalam cangkir minumannya. Isu lagi-lagi rewel karena demam. Di tempat lain, mayat Seo-young sedang dibersihkan dan didandan sebelum dimakamkan. Woo-jin dan istri sendiri panik membawa anaknya ke rumah sakit sementara dokter tidak bisa membuat kesimpulan tentang penyakit Isu. Menurut Haimi, ini semua pasti efek dari rumah duka, belum lagi Woo-jin dituduh tidak melakukan pencurian kecil yang disuruh, tapi kita semua tahu bahwa Woo-jin melakukannya bukan kepada orang asing, melainkan orang sendiri. Setelah itu Seong-tak datang dengan melemparkan pisau curian itu di hadapan mereka. Woo-jin mengejarnya karena merasa harus menjelaskan, tapi Seong-tak tidak sudi mendengarkan apapun. Setelah dari Seong-tak, sekarang Woo-jin harus menghadapi istrinya kembali yang bertanya tentang pisau tersebut. Woo-jin beralasan dia tidak sengaja memasukkan pisau itu ke dalam jasnya. Intinya, Haimi masih tetap beranggapan bahwa suaminya membawa sial setelah dari rumah duka yang membuat anak mereka sakit. Walaupun begitu, Woo-jin tetap datang ke persiapan pemakaman Seo-young untuk meminta Seo-young melepaskan bayinya. Setelah itu peti pun ditutup dan di luar Haimi diam-diam menancapkan pisau di karangan bunga Seo-young. Dia juga sempat menanyakan Ye-young sebab kematian Seo-young yang ternyata mengakhiri hidup. Entah disengaja atau tidak, Ye-young menceritakan bahwa Seo-young pernah hamil dan keguguran bukan karena sengaja ingin menghentikan kehamilan. Kejadian begitu cepat. Awalnya Seo-young terlihat kesakitan dan membaik, tapi siapa sangka dia mengakhiri hidup setelahnya. Mendengar itu, Haimi langsung pamit pergi dan rasa kesal itu ditumpahkan ke suaminya yang masih aja ngeyel hadir di rumah duka. Haimi meminta Woo-jin agar tidak mendekati dia dan anaknya setidaknya untuk sementara waktu. Malamnya, Woo-jin kembali ke rumah duka dengan dasi yang diberikan Ye-young tempo hari dan berencana bermalam di sana sampai pemakaman besok. Seo-young sempat membetulkan dasi itu dan di sini, Woo-jin lagi-lagi berhalusinasi melihat Seo-young yang berkata,
Kau pernah bilang kepadaku akan memberikan segalanya kecuali seorang bayi. Hari semakin larut dan mereka lalu tertidur di lantai. Tengah malam, Woo-jin terbangun mendengar suara aneh yang mengarah ke ruang tempat penyimpanan peti mati. Dia memaksa membuka peti mati Seyong hanya untuk memintanya mengembalikan nafas bayi Isu. Setelah beberapa kalimat, Seyong membuka mata dan terdengar suara bayi. Woo-jin langsung mencekik Seyong dan jadilah mereka saling mencekik yang akhirnya Seyong kembali menutup mata. Woo-jin sendiri menangis setelah melakukan ini semua dan kembali tidur. Intinya semua ini hanyalah mimpi dan besoknya dia dibangunkan temannya yang juga datang untuk acara pemakaman. Di tengah-tengah acara, Woo-jin berencana pulang duluan tapi dia diminta untuk tetap di sana sampai selesai. Momen angkat peti itu adalah momen mengharukan untuk Ye-yong di mana dia menangis sesungguhkan dan setelah semuanya selesai, Woo-jin kembali ke apartemen. Momen itu mengingatkannya di mana Seyong yang mengatakan telah keguguran anak mereka dan hal itu sangat melegakan Woo-jin. Kembali ke momen sekarang, Woo-jin masuk dan menemui istrinya. Kabarnya Isu juga baik-baik saja dan Haimi meminta Woo-jin untuk membuatkan susu formula sedangkan dia akan keluar sebentar. Lagi sibuk membuat susu, Haimi tiba-tiba menancap ke leher suaminya dan sebelum pergi dia mengingatkan agar susunya jangan terlalu panas. Lagi-lagi itu hanyalah mimpi dan Woo-jin pun menghampiri anaknya yang kala itu sudah baik-baik saja. Rasa haru pun menyelimuti setelah apa yang sudah mereka alami. Mau percaya atau tidak, tapi jika itu memang sebuah pantangan dari dulu yang harus dihindari, tidak ada salahnya dijalankan. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.